Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man shalla hadzal kitab. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih ada di makalah yang ketujuh, yaitu makalah yang menerangkan tentang izhabu dhammil qalbi, menghilangkan gundahnya hati. Kita masih ada di makalah yang ketujuh ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir sebelum kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa orang yang ingin berharap bertemu kepada Tuhannya, siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Yang pertama syaratnya adalah dia harus amalan sholihan, dia harus mengamalkan, dia harus melakukan sesuatu, dia harus berbuat amalan sholihah, perbuatan yang soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak memusyrikkan kepada Allah di dalam ibadahnya kepada siapapun saja. Nah, Tuhan Syekh mengatakan di sini, musyrik itu laisa syirku ibadatul asnami wahsbu. Syirik itu bukan cuma menyembah berhala, itu syiriknya orang awam gitu. Dan insya Allah bebas lah untuk syirik kayak begitu. Gak ada kayak nyembah berhala, nyembah patung, nyembah matahari, enggak. Syirik itu bukan cuma menyembah berhala saja, tapi syirik itu adalah mutaba'atuka hawaka. Syirik adalah ketika kau mengikuti hawa nafsumu sendiri. Itu dikatakan oleh Syekh Al-Qadir. Terus wa antah taro, syirik juga adalah engkau memilih. Wa antah taro, selain kamu mengikuti hawa nafsumu, syirik juga bisa diakibatkan dengan wa antah taro, dan engkau memilih ma'arabbika azza wa jalla, bersama Tuhanmu azza wa jalla, syai'an, sesuatu, siwahu, selainnya Allah, minat dunia, dari dunia, wa dan sesuatu fiha, di dalam dunia, wal akhirati, dan dari akhirat, wa dan sesuatu fiha, di dalam akhirat. Ketika kita memilih dunia dan seisinya ketimbang Allah, atau kita memilih akhirat beserta isinya daripada Allah, maka itu udah masuk syirik namanya. Masuk syirik. Sholatnya untuk apa? Sholatnya biar kaya. Sholatnya biar kaya. Berarti sholatnya karena kaya. Syirik. Kenapa? Karena dia memilih ibadahnya karena untuk kaya ketimbang ibadahnya karena Allah. Ibadah biar apa? Biar saya besok masuk surga tertinggi, kemudian nanti pahala saya banyak. Syirik itu, syirik. Kalau dalam konteks tasawuf itu syirik-syiriknya orang kos ini. Kenapa? Karena ibadahnya memilih masuk surga daripada ibadah karena Allah. Itu ibadahnya memilih karena surga, bukan ibadahnya karena Allah. Ya kalau orang ini ibadahnya karena surga, andaikan Allah ini nggak menciptakan surga, nggak mau diibadahin, nggak mau diibadah. Andaikan Allah bilang
hei surga udah saya kagak ada lagi ya, mulai sekarang ini surga saya hancurkan, gak ada lagi surga, masih mau ibadah kita. Besok yang puasa Ramadan, udah saya nggak akan kasih pahala, saya nggak akan kasih apa namanya surga, masih mau besok Ramadan puasa. Saya perintahkan Anda semua puasa besok Ramadan, tapi nggak ada ganjaran pahala, nggak ada ganjaran surga. Puasa aja perintahku, mau nggak? Belum untuk. Kenapa? Karena masih ada itu namanya itu, masih ada tuh kepentingan. Fama siwahu, fama maka apa? Maka sesuatu siwahu selainnya Allah. Fama maka sesuatu siwahu selain Allah Azza wa Jalla, itu ghairuhu selainnya Allah. Apapun selain Allah bukan Allah. Harta bukan Allah, dunia bukan Allah, surga juga bukan Allah, pahala bukan Allah, neraka bukan, selain Allah bukan Allah. Jadi kalau kemudian kita memilih yang selain Allah daripada memilih Allah, maka ini sudah masuk syirik. Tapi syiriknya bukan syirik jali, bukan syirik yang umumnya orang bilang, oh bersirik dia, syirik kopi. Tapi kan syirik itu tadi itu dua-duanya. Kalau pengen ketemu sama Allah, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, itu ya syirik jalinya itu tidak, syirik kopinya juga tidak. Kalau pengen ketemu dengan Allah, gitu. Faiza rokanta maka jika menyandarkan siapa kamu, Faiza rokanta maka jika menyandarkan siapa kamu ila ghairihi, pada selainnya Allah. Kalau kamu menyandarkan selain Allah, faqad asrokta maka sungguh syirik siapa kamu bihi dengan Allah subhanahu, bihi dengan Allah azza wa jalla, ghairahu pada selainnya Allah. Ketika engkau menyandarkan sesuatu itu bukan kepada Allah, berarti sudah syirik. Jalan sama orang yang punya duit, sama jalan sama orang yang tidak punya duit, tenangan mana? Yang mana yang main itu, yang mana yang main? Jalan sama orang yang punya duit, sama jalan sama orang yang tidak punya duit, lebih tenang mana? Terus berarti nyadarin kepada selain Allah, kan yang punya duit kan selain Allah kan, berarti kan bukan Allah, kan selain Allah. Kamu sudah. Makanya ya Allah, semua orang, semua ulama, bahkan semua nabi, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, semua wiridnya satu, zikir satu, la ilaha illallah. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, semua zikirnya itu. Kenapa? Itu untuk mengupgrade, memperbaharui, membersihkan iman kita. Kata Nabi, jadidu imanaku, kaifa jadidu imanaku. Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Allah ya Rasul? Biqauli la ilaha illallah. Fahzar maka hati-hatilah. Fahzar maka hati-hatilah kamu, wala takut dan jangan menyandarkan siapa kamu. Wala takut dan jangan menyandarkan siapa kamu. Wahok dan takutlah kamu. Wahok dan takutlah kamu. Wala ta'man dan jangan merasa aman siapa kamu. Wala ta'man dan jangan merasa aman siapa kamu. Wafattis dan kosongkan hati. Wafattis dan kosongkan hati. Fala taghfal maka jangan lalai siapa kamu. Fala taghfal maka jangan lalai, jangan lupa siapa kamu, lupa kepada Allah. Fatatmain maka jadi tenang siapa kamu. Fatatmain maka jadi tenang siapa kamu. Kalau kamu tidak menyandarkan kepada sesuatu, engkau tidak merasa, engkau tetap merasa khawatir kalau engkau menyandarkan kepada seseorang. Engkau tetap tidak menyandarkan kepada siapa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa membuat kita menjadi tenang. Misalnya kita mau jalan ngandelin orang nih, kita pengen jalan ngandelin teman kita si A. Kita udah nyampe duluan nih, si A ini belum nyampe, tenang apa nggak tenang? Bisa nih, mana sih sini?
Kenapa ya? Bos gue belum datang. ATM gue belum datang, ATM gue. Gak tenang gitu, gak tenang. Kenapa? Karena sudah menyandarkan. Tapi kalau sudah tidak menyandarkan, maka kemudian hatimu menjadi tenang. Nyandarinnya kemana? Ya nggak ada lain tadi katanya. Nyandarkan semua kepada Allah. Kan nanti kita udah nyadarin diri ke dia. Ngapain lagi sama saya perlunya? Itu sama dia aja. Karena engkau sudah menyandarkan kepada dia. Tapi kalau kemudian kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan bertanggung jawab kepada kita. Ini orang di hamba udah bersandar kepada aku. Masa aku cuma gini? Karena Allah tidak mungkin tidak menjawab orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Siapapun orang yang bertawakal, memasrahkan dirinya kepada Allah, Allah lah yang mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan urusannya. Kalau Anda bertawakal dalam urusan dagang, Allah akan menyampaikan urusanmu melalui pelayan-pelayan yang datang kepadamu, kepada pedagang-pedagang yang datang kepadamu. Engkau menjadi guru, maka Allah yang akan menyampaikan murid-murid untuk datang kepadamu. Engkau punya apa? Allah yang menyampaikan urusanmu. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu balighu amri, yang menyampaikan urusannya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Sungguh tidak ada yang tidak mampu yang dilakukan oleh Allah kalau mau bersandarnya kepada Allah. Wala tudif dan janganlah bersandar, menyandarkan, tamatarkan. Wala tudif dan jangan menyandarkan siapa kamu ila nafsika pada dirimu. Ila nafsika pada dirimu halan pada satu keadaan wala maqaman dan tidak satu makom posisi. Kalau kita dapat hal, kita dapat keadaan sesuatu nih, kita dapat sesuatu, kita dapat derajat, maka jangan sandarkan itu kepada dirimu. Bisa begini, jawab wah, kamu belum bangun gini. Lu udah bisa begini, iya zikir banyak. Bisa begini, itu namanya nyandarin kepada diri. Jangan kamu nyandarkan kepada dirimu halan wala makoman, satu keadaan maupun satu makom, satu posisi. Engkau sekarang sudah bisa seperti ini, jangan kau sandarkan itu kepada dirimu. Wala tadda dan jangan biarkan siapa kamu syai'an sedikit pun min zalika dari demikian itu. Jangan kamu biarkan sedikit pun dari demikian itu. Maksudnya apa? Jangan kamu biarkan dirimu merasa bahwa keadaan sekarang adalah hasil dirimu sendiri, bahwa posisi yang sekarang kita lakukan, yang kita capai adalah berasal dari kita sendiri. Fa in uktita maka jika diberikan siapa kamu, maka jika diberikan siapa kamu halan satu keadaan, atau ditempatkan siapa kamu, fima qaumin pada satu posisi, pada satu derajat, pada satu stasiun. Engkau ditempatkan, engkau diberikan sebuah keadaan yang lebih baik, engkau ditempatkan di sebuah tempat yang lebih baik, maka fala tuhbir, itu bukan ta itu, ba itu, dan kitanya jadi ba. Fala tuhbir maka jangan mengabarkan siapa kamu. Fala tuhbir maka jangan mengabarkan siapa kamu. Fala tuhbir maka jangan mengabarkan siapa kamu. Syai'an pada sesuatu, wahidan satu orang min zalika dari demikian itu. Kita dapat hal, kita dapat makom, kita dapat sesuatu nih. Jangan kamu kabarkan kepada seseorang, kecuali orang-orang tertentu. Misalnya Anda semalam mimpi ketemu sama Rasul, jangan ngomong ke orang kalau ketemu sama Rasul. Semalam Anda zikir, terus zikir Anda seakan-akan Anda dibawa ke langit. Jangan cerita, jangan kabarin ke orang-orang. Terus Anda ketemu apa? Anda mendapatkan apa? Anda mendapatkan, gak usah, jangan kabarin ke orang-orang, kecuali kepada guru yang Anda bisa
konfirmasi terhadap apa yang Anda alami ini. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla. Kullu yaumin, setiap hari. Kullu yaumin, setiap hari. Huwa ya Allah. Fi sa'nin, di dalam satu keadaan. Fi sa'nin, dalam satu keadaan. Fi taghirin, di dalam perubahan. Fi taghirin, di dalam perubahan. Wa taqdirin, dan penggantian. Wa taqdirin, dan penggantian. Wa annahu, dan bahwasanya Allah. Wa annahu, dan bahwasanya Allah itu yaqulu, dapat memindahkan. Itu yaqulu, dapat memindahkan siapa Allah bainal mar'i, antara seseorang. Bainal mar'i, antara seseorang, wa qalbihi, dan hatinya. Wa qalbihi, dan hatinya. Misalnya kita seminggu ini, ternyata seminggu ini dimampukan oleh Allah zikir itu 1000 kali tiap malam. 1000 kali tiap malam dimampukan. Gak usah ada cerita. Gue sekarang kalau zikir malam tuh 1000 kali, 1000 kali. Kenapa? Karena Allah itu dalam satu keadaan itu sangat bisa untuk merubah dan mengganti, dan juga bisa memalingkan seseorang dari hambanya. Nanti satu minggu ini dipisahkan sama Allah, nanti dipalingin hatinya, tidak dipisahkan. Jangankan 150 kan tidak dipisahkan sama Allah. Karena apa? Anda sudah ada di makom ini, sudah ada di posisi satu ini, sudah diam saja, sudah nikmatin saja, konfirmasi saja dulu. Gak usah kita kemana, apalagi mungkin status misalnya. Gak usah, karena nanti Allah bisa merubah itu. Allah bisa merubah itu. Sekarang mah setiap Jumat selalu memberikan sedekah, memberikan makan kepada orang-orang lagi Jumatan. Gak usah, nanti Anda dibikin berubah sama Allah, sehingga nanti ketika teman Anda lihat, mana katanya setiap Jumatan bikin sedekah, ini kok gak bikin sedekah? Padahal dia lagi dirubah. Biasanya dia ada rezeki hari Jumat, gak dibikin rezeki sama Allah kayak hari Jumat. Akhirnya dia gak bisa sedekah. Tapi kan dia sudah akan ngomong. Jadi kalau kita ini ditempatkan oleh Allah dalam satu hal, kemudian dalam satu makom, sudah itu nggak usah berkabar, nggak usah bercerita kepada orang umum, kecuali pada guru. Kenapa? Karena nanti bisa berubah kan itu. Kita bisa berubah. Semalam aku mimpi sama Rasul, ketemu sama Rasul. Terus kan orang bisa menilai, ini habis mimpi sama Rasul kok nggak ada perubahan sih akhlaknya. Ini habis ketemu sama Rasul, tapi kok masih begini-gini aja sih ini ibadahnya. Terus masa iya Rasul KPK nemuin orang kayak begini? Kan jadi memalukan dirinya. Kan orang bisa melihat perubahan, gitu ya. Nah, maka fayuziluka, kata Allah. Karena setiap hari Allah itu dalam satu dua keadaan, di dalam perubahan, di dalam penggantian, Allah bisa memalingkan di antara orang dan hatinya. Fayuziluka, kemudian menghilangkan siapa Allah. Fayuziluka, kemudian menghilangkan siapa Allah kepadamu. Amma dari sesuatu, akhbarta yang telah mengasih kabar siapa kamu. Akhbarta yang mengabari siapa kamu bihi dengan ma. Kemudian Allah hilangkan kepadamu dari sesuatu yang udah kadang kamu kabari ke orang. Bahwa kamu ini tiap malam pokoknya 1 jam setengah nggak keluar kamar, zikir aja. Udah kadang ngomong kayak begini. Kemudian Allah hilangin kemampuan itu. Sehingga ketika dia lagi nongkrong, mana katanya 1 jam setengah masuk ke dalam, masih nongkrong lagi di sini. Dihilangkan sama Allah. Wa yughayyiruka, dan merubah siapa Allah kepadamu. Wa yughayyiruka, dan merubah siapa Allah kepadamu amma dari sesuatu tahayyalta yang berhayal siapa kamu. Tahayyalta yang kamu berhayal siapa kamu. Sabataha pada tetapnya ma. Sabataha pada tetapnya ma. Wa baqa'ahu dan abadinya, kekalnya ma. Wa baqa'ahu dan kekalnya ma. Allah kemudian juga bisa merubah kepadamu dari sesuatu yang kamu hayalin. Wah ini mah udah tetap gua mah sekarang tiap hari Jumat kasih setiap malam zikiran 2000, udah tetap ini hayalan itu dipikir kita bisa begitu terus gitu ya. Itu kan bisa saja dirubah sama Allah, itu bisa dirubah.
Fatuh jilu maka jadi malu siapa kamu. Fatuh jilu maka jadi malu siapa kamu. Indaman di sisi orang akhbar tahu yang mengabari siapa kamu hu padanya. Akhbar yang mengabarkan siapa kamu hu padaman. Bizalika dengan demikian itu. Bizalika dengan demikian itu. Kan hati jadi gak tenang. Bukan tenang lagi, dirinya gak tenang, orang lain juga gak tenang. Terus kemudian menimbulkan fitnah dan sebagainya. Bal akan tetapi ihfaz jagalah zalika demikian itu apa keadaanmu sekarang, makommu sekarang, posisimu sekarang ini, jagalah untuk dirimu, untuk dirimu, simpan saja untuk dirimu. Ceritakan saja kepada seseorang yang memang layak menceritakan, sekedar konfirmasi agar ini tidak salah. Tapi selebihnya ada simpan sendiri saja. Wala tu'addi dan jangan membicarakan siapa kamu padanya. Wala tu'addi dan jangan membicarakan. Tu'addi itu membicarakan dengan berulang-ulang, itu maksudnya. Wala tu'addi dan jangan terus-terusan bicara siapa kamu padanya ila ghairika pada selainmu. Jagalah itu semua di dalam dirimu. Jangan kamu terus-terusan ngomongin itu kepada orang selain kamu. Fa'innahu maka sesungguhnya keadaan. Kullas sabati pada setiap yang tetap. Kullas sabati pada semua yang tetap. Wal baqi dan yang kekal. Fata'lamu maka mengetahui siapa kamu. Annahu bahwasanya hal atau makom. Keadaan tadi itu sehingga kamu ini ngerti. Kita ini mengerti, tahu kita bahwasanya keadaan tadi, posisi tadi itu mauhabatun adalah anugerah. Sehingga kita tahu bahwasanya apa yang sudah ditempatkan kepada kita ini, apa yang sudah diposisikan kepada kita ini, itulah anugerah. Watas anu dan kamu memohon at-taufiqo pada petunjuk. Petunjuk untuk apa? Lisukri untuk bersyukur. Wa in kana wastur dan tutuplah siapa kamu. Ru'yatahu pada penglihatannya atau melihatnya. Udah tutup. Jangan melihat kita ini tiap malam tahajudnya banyak, tiap hari sholat pagi segini. Tutup penglihatan kita ini, tutup terhadap hal dan makom yang sudah kita dapat tadi. Wa in kana dan jika ada ghairuhu apa selainnya wa in kana dan jika ada ghairu zalika selain demikian tetap dan kekal. Kalau kita diberikan sesuatu itu ternyata tidak tetap dan tidak kekal, gitu ya. Jadi kadang kita lagi zikir malam, terus kemudian kita merasakan sesuatu, besok enggak, terus besoknya lagi iya, kan seminggu lagi enggak, seminggu lagi iya, ini kan tetap nih. Karena maka ada fihi di dalam ghairu zalik, di dalam selain demikian itu ziyadatu ilmin, nambah ilmu, nambah ilmu, wa ma'rifatin dan nambah ma'rifat, wa nurin dan nambah cahaya, wa tayaqquzin dan nambah kesadaran, dan menambah kesadaran, wa ta'dibin dan menambah pendidikan. Kalaupun itu tidak tetap, maka sesuatu itu bisa menjadi tambahan ilmu. Oh iya,
Biasanya saya kalau yang begini ibadahnya enak nih. Biasanya kalau kayak begini nanti datangnya yang begini nih. Kan nambah ilmu tuh akhirnya. Wa ma'rifat, dan juga menambah kepada ma'rifat. Wa nurin, dan juga menambah cahaya. Wa tayakusin, menambah kesedihan. Wa ta'diba, kesadaran. Wa ta'dibin, dan juga menambah pendidikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Teman-teman semua, mulai malam Sabtu depan kita ngajinya jam 9:30 ya. Karena Ramadan ini ada taraweh, jadi mungkin kesempatan buat yang lain untuk ada cara yang lain dulu. Jadi yang biasanya jam 9 mulai jam 9:30 dimulai malam minggu depan, malam Sabtu depan 9:30 kita mulai taklim mulai zikir. Kemungkinan Ramadannya hari Minggu, kemungkinan besar. Tapi Muhammadiyah ya hari Sabtu. Jadi kemungkinan ada perbedaan. Kemungkinan ada perbedaan awal Ramadan. Ada perbedaan. Kita di mana? Kita ikut saja. Kita ikut kepada pemerintah sebagai ulul azmi. Kalau memang malam hari Sabtu ini puasa, ya malam Sabtunya sudah tarawih. Kalau ternyata Minggu ya sudah malam Minggu. Jadi malam Sabtu depan, insya Allah kita mulai jam 9:30. Kita terus akan ngaji sampai malam Sabtu terakhir di bulan Ramadan. Nggak tahu itu nanti tanggal berapa, nanti diumumkan. Malam Sabtu terakhir bulan Ramadan terakhir seperti biasa. Mungkin nanti kita akan ziarah kemana nantinya panggilan. Terus nanti sekaligus untuk sahur bersama. Jadi sama. Semalam saya dihubungin sama asprinya Pak Aiwanda, Menko Perekonomian. Beliau minta dijadwalkan hadir di sini. Saya bilang ya sudah, saya ikut saja. Yang penting malam Sabtu. Jadi misalkan besok atau lusa nanti dikabarkan, misalkan nanti Pak Airlangga Menteri datang kemari, ya sudah kita sambut selayaknya, sepantasnya. Tapi nanti saya juga berterima karena kalau datang ngobrol hal yang lain, lalu kemudian nanya, lalu bilang seperti itu. Minta Pak Airlangga bisa dijadwalkan di sini. Ya sudah, kalau mau datang ya sudah kita sambut. Kalau nggak datang ya sudah. Nah, mudah-mudahan Allah lancarkan semua ibadah kita. Saya tahun ini mohon maaf, mungkin ngajinya di sini ya cuma malam Sabtu dan udah atur-atur terus kayaknya yang jadi ya biasanya satu minggu kalau Kamis ada atau masa ada ngaji di sini. Jadi kalau ngaji di sini sudah kayak cuma malam Sabtu. Nanti teman-teman yang mau ngaji pada yang lain silakan bergabung di majelis yang lain. Isi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang ya Allah mudah-mudahan kuatkan iman seperti saat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.